Shalom. Shalom. Ayat Alkitab yang kita akan baca bersama, yang kita akan dengar bersama, yaitu kita ambil dalam Injil Yohanes 15. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16. Sudah dapat Injil Yohanes 15 ayatnya ke-16. 16. Kalau orang Sumba Barat bilang 15. Saya ini orang Sumba Barat. Sumba Barat sini. Tikor Sumba Barat aku bukan. Sudah, teman-teman sudah dapat Oke. Saya akan baca untuk teman-teman semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Kepadamu. Jadi itu tadi yang kita bilang tadi pertama. 5 tahun ke depan ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi istri bupati, bahkan ada yang menjadi anggota DPR. Ya kan? Percaya tidak? Kok Tuhan su bilang di situ tadi? Tidak percaya juga? Ya ampun, masa kalian tidak percaya tadi? Semangatlah sedikit. Atau saya semangat ini? Woi teman-teman, saya sebenarnya di sini gugup. Gugup saya berdiri di kalian ini, pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin-pemimpin hari esok. Jadi kita boleh berproses teman-teman. Kita adalah pelajar hari ini dan kita akan menjadi pemimpin hari esok. Ada yang tahu dalam bahasa Inggris itu kok? Lebih keren lagi. Ada yang tahu dalam bahasa Inggris? Kita pelajar hari ini, pemimpin hari esok. Ada yang tahu? Supaya lebih apa? Kedengarannya lebih menarik didengar begitu. Listen today, leader tomorrow. Ya, saya bahasa Inggris mah melok gitu kan. Terima kasih. Semangat sedikit kalian. Kayak tidak ada dari hidup. Ada beban kok? Beban, bagi-bagi sudah. Kalau ada babi, nah sudah bagi-bagi. Kalau tidak sambung kasih makan, nah sudah bagi-bagi. Begitu tuh. Atau masih bisa kasih semangat, bisa kasih makan tuh babi dong. Jadi kita kembali lagi ayat firman Tuhan bahwa segala sesuatu itu Tuhan sudah sediakan. Ya kan? Teman-teman percaya? Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Hanya bagaimana kita mau mengambil itu. Mau mendapatkan itu. Mau melakukan tindakan itu. Ya. Atau kayak gini. Saya ini mau naik kelas. Apa yang saya harus lakukan? Saya mau sekali naik kelas. Atau saya mau sekali lulus sekolah SMA atau SMP. Saya mau sekali. Tapi tidak ada tindakan. Itu namanya kosong. Ya kan? Kosong. Jadi di sini maksud Tuhan adalah supaya kita ada tindakan. Ya sudah, Tuhan saya butuh ini, saya butuh A. Untuk mendapatkan si A ini saya harus perlu apa? Saya harus datang kepada Tuhan. Atau kayak begini, saya perlu uang jajan untuk ke sekolah. Ya kan? Saya perlu uang jajan ke sekolah, tapi saya harus ambil di mana? Saya harus mencari, saya tidak mendapatkan. Kecuali kita pergi di orang tua, pasti kita dapat. Ya sudah, tindakan apa yang kita harus buat? Kerja. Kan sudah ada orang tua ini. Orang tua mau bekerja. Orang tua sudah bekerja. Kau pagi-pagi ini mau ke sekolah, sudah siap. Apa yang harus kau buat? Yes, kita minta di Bapa dengan Mama. Iya kan? Angel bilang bekerja, ya itu kalau konteksnya berbeda. Ya, bisa, itu bisa dia bilang bekerja untuk mendapatkan sesuatu, kita harus bekerja. Tetapi itu dinamakan juga tindakan. Teman-teman percaya tidak? Saya, itu tindakan. Jadi untuk jajan ini kita harus perlu tindakan. Tindakannya apa? Kita minta kepada Bapak dan Mama. Bapak, saya minta uang jajan. Untuk dulu kalau saya masih zaman-zamanan saya masih naik angkot, naik bemo, kalau di sini bemo, naik bemo. Jadi saya minta uang. Sudah, misalnya dapat 5.000 saya. Sudah 5.000, wih jajan 1.000 saya berarti pulang pergi nih 2.000, 4.000. 1.000, tahan-tahan aku sudah
yang 1000 toh. Itu contoh kecil saja. Jadi tindakan yang harus kita lakukan. Kita buat suatu tindakan bahwa effortnya yang kita dapat nanti atau impactnya kita menghasilkan uang. Kita mendapatkan uang dari orang tua kita, dari papa dan mamanya kita, ya kan? Jadi kita harus membutuhkan tindakan. Sama kayak Tuhan bilang gini, kita ini mau butuh pekerjaan atau ada atau jangan pekerjaan deh. Ini apa namanya? Saya mau lulus ujian atau saya mau ujian skripsi. Kalau kita tidak boleh tindakan itu kosong. Ya, pertama kita gini, kita konsul judul. Ya sudah, di ACC judul yang kita. Habis setelah di ACC judul yang kita apa? Yang anak kuliah apa? Apa? Ketika di ACC judulnya kita itu, apa yang kita harus buat? Atau sudah di ACC sampai judul, ya sudah diam susin. Misalnya ini skripsinya saya judul skripsinya saya, proposal, simpan susun. Sudah nanti dengan sendirinya dia kerja. Seminggu bawa pergi konsul di dosen. Gitu kah? Hah? Yang kuliah? Hah? Begitu? Wih, mana ada begitu? Pergi gini, sudah. Misalnya ya memang, kau ini dosen, saya pergi konsul. Ini judul skripsinya saya. Nah, sudah. Di ACC gini, sudah diambil, simpanlah sudah kita punya rumah gini. Itu dengan sendiri dia bekerja tidak? Tidak. Tapi kenapa bilang? Dari mana hikmat itu kalau tidak kita minta, kalau kita tidak lakukan, ya kan? Jadi teman-teman, Tuhan mau kita punya tindakan. Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Terkadang kita sebagai orang-orang muda ini yang mudah dipengaruhi, mudah terombang-ambing, bahkan mudah terbawa arus, bahkan mudah pergi diajak dansa. Ya kan? Ada yang tahu dansa sini? Kalau saya ini kayu kering ini. Ya? Ya kan? Jadi gini teman-teman, Tuhan punya maksud dalam hidupnya kita supaya kita mau dekat dengan Tuhan. Bagaimana supaya dekat dengan Tuhan? Sudah, ini kegiatan yang kita setiap hari Jumat kita lakukan. Setiap hari Jumat kita datang beribadah. Tetapi jangan ketika kita pulang kita kosong. Ya, jangan kita datang sudah tiap minggu Sabtu Jumat saya datang beribadah. Sudah habis ibadah menyanyi, berdoa, pulang. Hal apa yang yang kita dapat? Hal apa yang kita bisa bawa pulang? Hal apa yang kita bisa lakukan lagi keluar sana ketika kita sedang sendiri? Kan kita tidak lagi rame-rame seperti ini kan? Tidak lagi kan setelah beribadah. Bahkan tidak duduk serapi ini, tidak duduk seanggun ini, tidak seduduk secantik ini, tidak seduduk seganteng ini, ya kan? Tidak lagi kan? Tapi di luar kita harus membuat suatu hal yang berubah. Suatu hal berubah, apa yang kita harus buat? Ya sudah, firman Tuhan tadi yang kita dengar, firman Allah tadi yang kita dengar. Kita harus melakukannya itu. Ya. Kita perlu membuat satu hal perubahan. Perubahan apa yang kita buat? Perubahan dalam dirinya kita. Apakah kita sudah ada namanya perubahan atau belum? Kalau belum, deklarasikan kepada Tuhan, Tuhan saya mau diri saya diubah. Bagaimana supaya diubah? Dekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana supaya dibentuk? Dekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya butuh ini. Tuhan saya butuh hikmat. Tuhan saya tidak mau gagal. Tetapi kenyataannya memang kita harus gagal. Kalau tidak gagal berarti kita ini orang-orang yang mudah. Ya, orang-orang yang mudah dalam tanda kutip. Ya, ketika ada masalah, kalau teman-teman bilang saya ini tidak mau gagal.
Tuhan, saya ini tidak mau gagal Tuhan. Kenapa sedikit saja yang saya lakukan tiba-tiba saya langsung gagal. Padahal ini sederhana. Kenapa saya harus gagal? Pertanyakan kepada dirinya kita sendiri. Apakah saya sudah kerjakan ini sudah baik, sudah benar atau belum? Kalau belum, sudah kerjakan lagi. Ya, kerjakan lagi. Sama seperti tugas-tugas atau yang saya dulu kerja dapat PR. Teman-teman sekarang masih dapat PR tidak? Hah? Pernah ya? Tidak, misalnya sekarang anak-anak sekolah masih dapat PR tidak? Masih dapat? Ya. Jadi ketika ada pekerjaan di sekolah, dulu kan saya alumni SMK 1, saya jurusan akuntansi, buta dengan debit kredit. Doang itu bingung. Bingung sekali jurnal umum. Tapi apa? Saya punya guru bilang, ya sudah nanti semuanya kerjakan di rumah. Kita ya sudah. Kenapa harus kita kerjakan di rumah? Supaya apa? Supaya kita tidak hanya diam. Supaya kita tahu apa yang kita kerjakan ini. Jangan hanya di sekolah saja atau di kampus saja kita belajar, tetapi di rumah juga. Ya. Sama kepada kita juga gini. Ketika kita keluar beribadah dari pintu ini, ya sudah habis. Walaupun tidak secara langsung kita diberi PR. PR-nya gini teman-teman. Engkau mendengarkan firman Tuhan. Contohnya kita melakukan hal baik. Kita sharing tentang hal baik. Tetapi di luar teman-teman lakukan atau tidak? Pasti kita harus lakukan, ya kan? Kita mau melakukan itu. Itu adalah PR-nya kita teman-teman. Bagaimana kita tidak perlu kita harus memberikan materi kepada orang lain, ya kan? Untuk supaya kita bilang terlihat baik. Oh ini orang baik sekali dia kasih uang. Dia baik sekali, hati mulia ini. Bukannya minggu depan saya minta lagi. Ya toh? Tidak harus seperti itu teman-teman. Yang kita lakukan adalah berikan dirinya kita kepada Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan baik. Tindakan-tindakan baik itu kita mencontohkan dirinya kita. Jadi orang-orang akan terpengaruh. Orang-orang akan melihat bahwa orang ini dia dapat mempengaruhi kita yang muda. Dia dapat mempengaruhi kita yang awalnya kita ini duduk-duduk di pinggir jalan. Awalnya kita ini mabuk-mabuk. Awalnya kita ini orang gampangan. Ya. Awalnya kita ini mudah sekali dirangkul tapi tidak bawa ke tempat yang baik. Teman-teman, ada yang kayak begitu? Jangan pernah itu terjadi dalam hidupnya teman-teman. Atau jangan pernah terjadi itu di dalam dirinya teman-teman. Kalian menjadi orang-orang yang, contohnya laki-laki menjadi seorang Daud yang perkasa kuat walaupun tubuhnya mungil, walaupun tubuhnya kecil. Ya kan? Juga jadilah seorang wanita yang hebat, yang kuat. Jangan pernah sayang. 1-2 kata doh. Dapat 1-2 kata daripada tua, gas. Teman-teman seperti saya harap teman-teman mengerti saya omong gitu ya. Ya. Jangan pernah. Woi sayang ini kok terlalu cantik sekali. Dari kaum bulu mata nih. Alis mata baleok-baleok. Ya kan? Sayang kalau senyum tahambur. Kalau ini yang baju bunga-bunga, baju bunga-bunga kalau senyum 1 kali tahambur. Mati. Dan senyuman terlalu tajam kakak. Sedikit lagi maju. Kita berdansa 2-3 lagu doh. Jangan pernah begitu ya teman-teman. Jadilah wanita-wanita yang kuat. Jadilah wanita-wanita yang hebat. Biasakan kata tidak, itu perlu. Kadang kita sebagai orang muda karena kita terlalu lugas dengan orang yang lain, kita selalu welcome dengan orang yang lain. Kakak saya mau ini, sudah iya. Tapi kita tahu padahal itu hal yang buruk. Padahal kita tahu itu hal yang salah, tapi kita mau lakukan. Ya kan? Juga laki-laki, saya laki-laki ini ditegaskan untuk dirinya saya sendiri. Teman-teman yang laki-laki atau teman-teman yang cowok dong. Jangan sekali-sekali ngajak pasanganmu
di hal-hal, apalagi waktu zaman-zaman dulu kan masih ada THR, Taman Hiburan Rakyat. Ya toh, teman-teman masih ingat tidak? Dulu di bawah pohon besar yang gersang, yang rindang, mati lampu. Lampu tidak menjangkau atau cahaya tidak menjangkau. Kakak, adik, ada sih. Gah. Ya kan? Jangan coba-coba seperti itu, teman-teman. Ya. Berpeganglah seperti Kristus. Berpeganglah seperti Tuhan yang ketika digoda sama iblis, nyala engkau? Ya. Kalau laki-lakimu dibilang, ayo sayang kita pergi ke sebelah situ. Di situ kayaknya lebih ya kan? Lebih bilang sama dia, pegang baik-baik dia punya kerak, nyala engkau iblis. Bilang begitu sama dia. Nyala engkau iblis. Kalau dia tidak dengar, buka sepatu, tampeleng, nyala engkau iblis. Memang itu iblis. Memang, iya kan? Kasih contoh sederhana. Kalau tidak, siapa yang punya tangan yang lebih cepat? Pak. Angel biasa. Langsung bilang, nyala engkau iblis. Tidak akan kedua kalinya, percaya saja. Ya, percaya saja itu. Dia tidak akan dua kali lagi. Dia sudah trauma dengan yang awal. Kenapa? Naik sepatu nih. Babunyi di sini. Mau tidak rasa sakit atau tangan. Dia tidak akan dua kali lagi datang bilang, ayo sayang, di situ di samping tembok penahan. Tidak lagi. Karena apa? Sudah dapat hook satu kali. Ya toh? Di situ dia merasa, ya sudah, saya tidak bisa mengganggu dia ini. Karena apa? Dia ini anak Tuhan. Dia ini anak yang dididik oleh Tuhan. Dia ini anak yang dibawa oleh Tuhan. Dia ini adalah anak yang diikat oleh Tuhan. Ya sudah teman-teman, pegang itu secara kuat. Pegang itu dengan kuat-kuatnya, ya. Atau juga terkadang kita sebagai manusia ini atau anak-anak muda, kita, Tuhan, saya ini mau pengen nanti saya setelah saya sekolah, saya mau jadi seorang bidan, saya mau jadi seorang perawat, saya mau jadi seorang guru, ataupun saya mau jadi saya mau kerja di bank, salah satu bank. Tetapi kita terlalu ambisius dengan hal seperti itu, kita meragukan kedaulatan Tuhan dalam dirinya kita. Ada yang pernah kayak begitu? Saya pernah meragukan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya saya. Saya ini siapa sih sebenarnya? Saya ini apa sebenarnya? Ketika saya belum dekat dengan Tuhan, ataupun saya sudah dekat dengan Tuhan. Pernah satu kejadian teman-teman, ketika kita saya waktu SMA kelas 2018, 2017, 17, 18 lah itu, SMK. Di waktu yang bersamaan, mama dari mama yang saya sore itu meninggal. Dan besoknya bapak dari bapak yang saya atau opa yang saya meninggal. Itu sesuatu yang bersamaan, malamnya itu. Saya bilang begini, Tuhan, apa yang Engkau buat dalam hidupnya saya? Ya memang saya dulu nih masih kayak pikiran kanak-kanak sekali. Ya, kok bisa-bisanya hidupnya saya sudah kayak begini, tapi Tuhan mau saja berikan saya ujian seperti ini. Hah? Kenapa? Itu pertanyaan besar sekali. Ketika saya masuk di kamar, dan itu di kamar yang mama dan bapak, saya masuk, saya bilang, Tuhan, kenapa itu terjadi? Saya menangis teman-teman. Saya bilang, Tuhan, mau buat apa dirinya saya? Mau kemanakan dirinya saya? Sedangkan hidup kami ada begini-begini. Tapi puji Tuhan, kami sebagai orang teman-teman banyak yang orang Sumba, orang Sumba Barat.
Puji Tuhan kalau untuk misalnya apa dari bapak, dari keluarganya bapak itu pasti otomatis harus ke keluarganya mama untuk bawa sesuatu ya. Dan di situ kami punya lumayan banyak, ada beberapa babi, dan babi itu tidak ada yang kecil, babi besar-besar semua. Wah, saya bilang, dan di situ rasa kekhawatirannya saya, rasa ketidakpercayaan saya agak meredup sedikit. Bahwa kami juga punya, untung punya ada pegangan sedikit di kandang. Dan puji nama Tuhannya lagi, ketika bawa hewan-hewan terus ke Sumba Barat sana, dan mereka datang juga ke keluarga yang bapak. Dan saya sempat tidak ikut juga karena masih persiapan untuk ujian. Persiapan ujian jadi saya tidak ikut. Pergi cuma 1 kali terus langsung pulang. Paginya pergi, sorenya langsung pulang. Dan itu suatu hal yang luar biasa yang Tuhan mau ajarkan kepada saya, atau Tuhan mau ajarkan kepada kita semua. Don't worry your life. Jangan pernah khawatir. Kita memang ya sudah, Tuhan ini saya punya hidup, Tuhan ini saya punya keadaan kayak begini. Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah, kita diam dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan membukakan pintu untuk orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan meluruskan jalan atau mempermudahkan jalan kepada orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Itu hanya yang dekat kepada Tuhan. Ya, itu cuma orang-orang yang dekat kepada Tuhan, bukan orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, ketika ada masalah yang dialami, ketika ada masalah yang dihadapi, dia bilang, dia hanya pergi minum mabok dari pagi sampai malam untuk saya bawa ke tempat ini. Ya, untuk menyelesaikan ini saya tidak bisa lagi. Orang bilang merokok itu membuat kita punya pikiran kayak dapat inspirasi yang baru. Teman-teman percaya tidak itu? Tidak ya? Saya juga pernah merokok. Saya pernah merokok. Ketika saya merokok, tidak ada yang saya dapat, malah yang habis uang. Dan itu uang yang mama dan yang bapak. Iya. Bagaya mau pipa rokok, bagaya mau duduk malingkar, takut tidak ada uang. Kau kasih beban kau orang tua yang begini-begini, kasih makan sama kita masih setengah mati, kita mau bagaya dan kita perokok, bagaya dan kita punya minum. Teman-teman, saya minta maaf ketika saya omong kata-kata seperti begitu. Karena apa? Tuhan bilang tegurlah, ya, tegurlah kita untuk supaya kita ini menjadi orang-orang yang berpengaruh, berdampak kepada orang-orang lain. Ya, jangan sampai hal seperti begitu teman-teman lakukan, yang hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Teman-teman sudah bosan ketika saya berbicara? Kalau sudah bosan angkat tangan, kasih angkat tangan sedikit saya. Ya? Saya baru 1 kali saya berbicara ya teman-teman. Saya kayaknya rindu sekali berbicara nih. Awal yang tadi kayak rasa bagaimana, tiba-tiba saya langsung nyaman dan kalian semuanya. Kalian punya cantik-cantik lah. Bungkus dulu. Ngeri dong, tatapan yang tajam semua. Jangan tajam begitu. Saya ini orang yang mudah nyaman. Kamu lihat, jangan terlalu tatap sama saya. Saya mudah nyaman sekali. Juga mudah jatuh cinta. Aduh, kalian dari tadi nih. Kita kembali lagi ke firman Tuhan, bahwa orang-orang yang mudah jatuh cinta, orang-orang yang mudah nyaman adalah orang-orang yang cinta akan Tuhan, bukan orang-orang yang mau membawa pasangannya ke jurang maut. Ya, sorry, kalau teman-teman lihat saya ini jalan kiri kayak ular, kayak cacing, saya orangnya kayak begitu. Dia nyaman kalau saya berdiri begini saya. Yang ada baget kaki nih. Yang
kering nggak jatuh semua nih. Kalau nap, makanya kenapa saya jalan-jalan itu supaya hilang sama grogi. Supaya saya jangan gugup di depan teman-teman. Karena apa? Karena 5 tahun ke depannya kalian ini sudah jadi pemimpin-pemimpin hebat. Pemimpin atas anak-anak kalian, pemimpin atas istri dan anak kalian. Kalian tidak ada yang mau punya, tidak mau yang berumah tangga kah? Hah? Kok Tuhan bilang beranak cuculah? Dan nah sudah 5 tahun gas. Apa? Belum. Kok ini padang di sana belum ada. Masih kosong. Apalagi di Sumba Timur ini masih banyak yang lahan kosong. Percaya tidak? Ya kan? Sumba Timur masih banyak yang kosong. Ya sudah. Cari PR-nya kita adalah cari pasangan yang takut akan Tuhan. Ya. Sama kayak Musa ketika dia percayakan kepada Yosua untuk memimpin bangsa. Ya kan? Yosua itu orang yang tua atau muda? Hah? Apa? Seberapa kali teman-teman ikut ibadah? Seberapa kali teman-teman baca Alkitab? Yosua ini orang muda atau tua? PR, pulang kerja. Minggu depan langsung depan begini. Yosua itu orang muda, Yosua itu orang tua. Itu PR ya? Hah? Orang muda atau orang tua? Orang muda. Tidak pernah pergi sekolah minggu dulu ini. Iya toh? Pernah ya? Tapi sudah lupa. Iya benar. Kan dulu kan masih sekolah minggu masih senang dengan masa kanak-kanak itu suka bermain lumpur, ya toh? Mbak Ingus kiri kanan di sini. Saya dulu Mbak Ingus. Saya jujur Mbak Ingus. Atau teman-teman tidak ada Mbak Ingus ini? Karena dulu ini baru pakai lidah. Jadi Tuhan punya mau dalam hidupnya kita sama seperti Musa tadi ini. Dia memberikan kepemimpinannya kepada Yosua tadi. Kenapa? Dia percaya bahwa Yosua ini punya karakter seorang pemimpin, punya karakter seorang yang bisa membawa orang sebanyak itu. Bukan hanya 10-20 orang saya yang dibawa, tapi ada banyak sekali yang dibawa oleh yang dipimpin Yosua. Kita mau tidak menjadi orang-orang muda yang seperti itu? Kita mau tidak jadi orang muda seperti Yosua atau menjadi seorang muda seperti Timotius? Mau tidak? Kalian? Hah? Aduh, suara sedikit. Laki-laki. Woi, laki-laki, 2 orang situ. Hah? Bagaimana? Mau jadi Yosua atau jadi Timotius? Ya, benar, menjadi diri sendiri. Tetapi kita harus bisa mencontohkan hal-hal yang baik. Tapi ketika kita menjadi dirinya kita sendiri, kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, ya sudah, menjadi dirinya sendiri. Ketika kita satu hal yang tidak berubah dalam hidupnya kita, jangan salahkan Tuhan di dalam hidupnya kita. Ya, jangan salahkan Tuhan. Karena apa? Kita mau berdiri sendiri, kita sudah nyaman dan kita berdiri sendiri. Ya. Jadilah orang muda yang takut akan Tuhan, jadilah orang muda yang mau berkembang, jadilah orang muda yang bisa mempengaruhi di sekitar, sekalipun dia itu orang tua, ya, sekalipun dia itu orang tua yang sudah 57 tahun, 67 tahun, bahkan 77 tahun. Buat sama dorang itu seperti apa? Kita bisa mempengaruhi mereka. Mempengaruhi dengan hal apa? Dengan hal-hal yang baik. Ajak mereka, Bapak, yang Bapak lakukan ini salah, ketika dia lagi duduk melingkar 1-2 sloki atau toki galas, ya toh, bilang, tapi jangan langsung datang begini, tendang dia punya minum, pang, itu cari perkara, cari perkara, bicara baik-baik. Dulu saya punya kakak, Angel sudah tahu, Hesti mungkin sudah tahu juga, almarhum Bapak Galang, kakak sudah tahu ya, Kak Widya sudah tahu belum? Belum ya? Sudah.
Almarhum Bapak Galang ketika masa hidupnya, ini saya sering cerita sedikit untuk beliau yang sudah jadi penjaga surga di sana, pegang tongkat untuk orang-orang yang nakal, ya. Ketika hidupnya dulu, dia masih seusia saya, bahkan di bawah usianya saya sedikit. Dia orang yang sangat-sangat nakal. Kelakuan apa yang dia lakukan, semua dia lakukan. Ya, dia lakukan. Tetapi suatu saat ketika berumah tangga, hal yang dilakukan juga masih sama seperti dia muda. Ketika dia punya anak, sama juga yang dilakukan. Tidak ada perubahan, tidak ada dampak yang diberikan kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada istrinya. Tidak ada dampak yang dia berikan. Tidak ada dampak baik yang diberikan pada anak-anaknya dia. Tapi suatu saat dia langsung bertemu dengan kalau saya tidak salah waktu rumahnya Nona ya, yang waktu ada kedukaan. Iya ya. Siapa namanya non almarhum? Almarhum kakak siapa? Dia tuh, Sony. Di Mama Sonia, Bapak Sonia. Di situ dia sharing dengan Kak Frankie Koli. Itu juga kakak PA-nya saya. Dia juga mau sudah jadi Rasul Paulus. Saya semua jadi Timotius ini. Amin dulu. Kalau saya amin kuat-kuat. Iya kan? Dari dia. Ketika di-sharing tentang kebenaran firman Tuhan, di malam itu kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupnya kita, teman-teman. Baik adanya. Ya. Sangat baik adanya. Engkau yang dulu adalah seorang pengembara yang tidak pernah tahu melakukan hal kebaikan, yang hanya mabok, main perempuan, pukul, masuk keluar penjara, bunuh orang. Tetapi suatu saat engkau dipulihkan oleh Tuhan, itu dapat pertanyaan besar sekali. Ya, saya dipertanyakan dirinya sendiri. Kenapa saya punya kakak ini sampai langsung berubah? Kenapa? Di situ kedaulatan Tuhan kita tidak pernah ragu. Engkau di mana saja Tuhan akan merubah engkau. Ya, sekalipun engkau pembunuh yang bejat, yang sering keluar malam dalam kata kutip, ya, dia mau merubah kita, dia mau ubahkan hidupnya kita, dia mau pulihkan hidupnya kita. Supaya apa? Kita dimenangkan, supaya kita mau menjadi anak-anak yang terang, tidak lagi menjadi anak-anak yang gelap. Tuhan bilang sudah cukup engkau ada di situ. Sudah cukup engkau berkelana. Dan hasil yang kau dapat itu tidak ada sama sekali. Tuhan panggil dia dekat. Udah lakukan ini, jangkaui orang-orang muda. Di situ suatu saat saya dipanggil. Sebelumnya saya masih dengan Kak Frankie, masih dekat, masih sharing-sharing, saya dimuridkan sama Kak Frankie. Dan setelah itu beberapa saat kemudian kita dipanggil. Yang panggil ini saya punya kakak sendiri. David, mari datang di rumah dulu. Sudah, pergi di rumah. Kita waktu itu malamnya itu kita bercerita, kita mau buat persekutuan. Namanya persekutuan Damsik. Yang jelek? Namanya persekutuan Damsik. Sebelumnya saya mau menceritakan bahwa persekutuan Damsik itu kita ambil dari ketika Rasul Paulus ini dia mau pergi ke Damsik. Dia mau pergi membantai semua orang-orang Kristen. Teman-teman tahu ceritanya toh? Tidak perlu saya cerita atau saya cerita lagi? Kayaknya sudah mengantuk ini. Tidak mengantuk Tidak mengantuk? Atau ada yang setelah ini mau ketemu pai tua? Atau ada yang setelah ini ketemu pai tua? Atau ada yang mau pergi quality time? Tempat duka Oh ya, itu sudah, itu kode. Jadi saya singkat saja. Jadi suatu saat kita duduk
Malam itu kami duduk, ada 6 orang, kami duduk cerita, kita mau buat persekutuan. Bagaimana? Ya sudah, hari Minggunya itu hari Minggu sore, esoknya hari Minggu sore kita duduk, cerita, kita buatlah ini persekutuan Damsyik. Dan sampai sekarang masih ada. Itu sekarang sudah 6 tahun. Yang jelas 6 tahunan. 6 tahun. Persekutuan sudah 6 tahun. Puji nama Tuhan, saya bangga saya ada di persekutuan. Kenapa saya bilang saya bangga? Karena ketika saya adanya persekutuan, saya dapat bertumbuh. Tidak yang dulunya lagi saya malu-malu, bahkan pemalu sekali saya. Malu ketika ketemu dengan orang itu, saya malu sekali untuk berbicara, bahkan untuk bertegur sapa saya malu sekali. Saya tidak mau ajak ngobrol orang duluan, tidak sama sekali. Saya lebih orangnya lebih cuek, ya sudah, ya kita sudah, saya sudah, engkau sudah, atau kau sudah, atau kamu sudah, ya saya. Ketika saya ada di dalam persekutuan tersebut, ketika saya dimuridkan, bagaimana kalau saya masih melakukan hal-hal yang lama, kelakuan yang lama, masih ya sudah cuek-cuek saya, itu sama omong kosong. Ya, bagaimana saya bisa mengajak teman-teman yang muda? Bagaimana saya bisa menjangkau teman-teman yang muda sedangkan saya ini orang pemalu, sedangkan saya ini orang yang cuek? Ya, di situ saya pola pikirnya saya diubah, tindakannya saya diubah. Saya tidak lagi menjadi seorang pemalu, tetapi bukan jadi orang yang bikin malu-malu. Ya, di situ pola cara berpikirnya saya diubah bahwa sudah, cara lakukan ini supaya teman-teman. Tapi yang satu hal yang saya masih sampai sekarang, saya jangan lakukan. Saya tidak perlu bicara di sini. Kita perlu menjadi orang muda yang mau menjadi teladan. Ya, sama kayak Tuhan Yesus. Dia menjadi teladan yang baik untuk murid-muridnya. Ketika malam dia ditangkap, ketika malam dia akan dibawa, salah satu murid Tuhan Yesus memotong prajurit punya telinga. Tindakan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tindakan apa, teman-teman? Ya? Kenapa? Diambil apa? Ya, tindakan apa yang dilakukan? Dia bilang, sarungkan pedangmu itu. Ya, sarungkan pedangmu itu. Sarungkan pedangmu itu, bahwa kita sebagai manusia berpikir bahwa tindakan yang ketika orang lakukan kepada kita tidak baik, jangan kita membalasnya juga dengan kelakuan yang tidak baik. Ya kan? Terkadang kita sebagai manusia melakukan, ya sudah, kau ini gosip saya punya nama, kau ini omong saya punya nama di belakang, kau ini ketika dapat masalah di sekolah dipukul oleh teman sekolah, ya sudah, kau tunggu sebentar keluar sekolah, kita bakal lain. Itu tindakan yang tidak benar, ya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik kepada muridnya, tindakan yang baik kepada murid-muridnya. Sarungkan pedangmu itu. Sambil dia berbicara begitu, Tuhan Yesus mengangkat tangannya, menaruh kepada telinga orang tersebut atau prajurit yang sudah terlepas telinganya sebelah, dan situ mujizat Tuhan terjadi. Telinganya sembuh, ya, telinganya normal seperti biasa, ya kan? Jadi PR apa yang kita harus lakukan, teman-teman, sebagai orang muda? Jangan lagi kita ini lagi orang muda yang mudah terpengaruh. Jangan lagi kita menjadi orang-orang muda yang dibawa mudah sekali terombang-ambing. Ya, jangan lagi. Cukup. Tuhan, saya mau hari ini saya diubahkan. Tuhan, saya mau hidup saya dipulihkan. Tuhan, saya mau dimenangkan. Ya. Bilang kepada Tuhan, katakan itu kepada Tuhan. Tidak perlu orang lain dengar, teman-teman. Cukup dirimu sendiri. Katakan dalam hatimu, katakan dengan iman bahwa engkau mau dirubah, engkau mau dipulihkan, engkau mau dimenangkan. Ya. Tidak perlu orang banyak tahu.
Tidak perlu. Tuhan tidak butuh itu. Tuhan tidak butuh itu. Tuhan mau adalah pengakuan dalam dirinya kita. Mau tidaknya kita ketika diubahkan Tuhan. Mau atau tidaknya. Kalau kita tidak mau, ya sudah. Engkau akan mendapat namanya penyesalan. Engkau tidak akan mendapatkan keselamatan. Engkau tidak akan mendapatkan sukacita. Ketika kau berada mempunyai uang yang banyak, ya sudah, saya akan bersukacita karena saya uangnya banyak. Tetapi hatimu kosong, tetapi hatimu tidak tenang. Bagaimana dengan uang yang banyak, bagaimana dengan harta yang banyak ini? Saya harus apakan? Saya harus simpan di mana? Ya, ada kekhawatiran tersendiri. Tetapi ketika engkau tinggal di dalam Tuhan, teman-teman, ketika kita tinggal dalam Tuhan, hartamu berlimpah-limpah. Bukannya tentang materi, kedamaian hatimu tenang. Kau tidak khawatir lagi tentang masa mudamu, kau tidak khawatir lagi tentang masa depanmu, karena Tuhan bilang begini, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Masih adakah yang meragukan dirinya? Masih adakah yang meragukan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya? Masih adakah yang meragukan masa depannya? Ya, masih ada. Kita boleh takut, kita boleh khawatir, tetapi jangan membuat kekhawatiran itu, jangan membuat ketakutan itu membuat kita meragukan Tuhan. Ya, jangan membuat kita meragukan Tuhan. Gunakan kekhawatiran itu dengan hal yang baik. Contohnya kayak begini, teman-teman. Ya sudah, besok saya ini akan pergi kampus, atau besok atau saya lulus tidak dari sekolah. Ketika saya selesai ujian, saya lulus tidak. Jangan pernah tinggal dengan zona nyaman yang tadi, teman-teman. Tetapi dengan adanya kegagalan atau kekhawatiran, kita bisa patahkan iblis ini yang ada. Dengan secara tidak langsung, teman-teman, iblis sedang menggoncangkan iman yang kita, iblis sedang menggoncangkan pikiran yang kita. Tuhan, kita mau lagi dekat dengan Tuhan, tiba-tiba iblis bilang begini, ya sudah, masih ada besok, tak usah belajar. Ya sudah, tidak usah lakukan itu, tak usah dekat dengan Tuhan. Tuh sama-sama kau duduk cerita dengan teman-teman yang Kristen, dengan pemuda kau sharing, tapi tidak ada istimewanya, tidak ada maninya yang kau dapat. Tetapi Tuhan bilang, hartamu penuh di sorga. Ya, hartamu penuh di sorga. Carilah apa? Yes. Ketika engkau atau saya atau kita semua di sini ada dalam lindungan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, masa depanmu itu sudah disediakan. Ya, yang dulunya jauh sekali, tiba-tiba sudah dekat sekali. Begitu baiknya Tuhan, teman-teman, dalam dirinya kita. Begitu hebatnya Tuhan dalam dirinya kita, teman-teman. Mungkin sekarang kita belum merasakan, tapi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita akan merasakan kedaulatan Tuhan, impact yang Tuhan berikan dalam dirinya kita, teman-teman. So, jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Jangan pernah ragukan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya kita. Ya, banyak hal sih sebenarnya yang saya mau sharing, hanya atau teman-teman sudah apa? Sudah cukup ya? Teman-teman sudah cukup. Sebenarnya masih banyak yang saya mau sharing, hanya memang kita juga perlu itu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang saya mau ingatkan kepada kita semua, bahwa poin penting pertama adalah hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Setuju? Setuju ya?
Ketika engkau punya masalah, jangan pernah lari ke siapa, ke tetangga. Karena bahkan saudara kandung pun sendiri akan menceritakan namamu di orang lain. Percaya tidak? Percaya. Tapi tempat ternyaman, tempat engkau bercerita, tempat engkau membuka setiap apa yang kau katakan, tempat engkau menangis, tempat engkau mau melampiaskan itu kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan, this is my life. So, biar Tuhan yang pulihkan. Biar Tuhan yang menangkan. Ini masalahnya saya, Tuhan. Ini saya punya kehidupan, Tuhan. Pulihkan, hidupkan kembali saya, Tuhan. Tuhan, saya sadar saya gagal. Tuhan, ketika saya sudah dekat dengan Engkau, Tuhan, tapi saya masih merasa gagal. Saya menjauh kembali dari Engkau, Tuhan. Katakan itu ke hadapan Tuhan, teman-teman. Jujur di hadapan Tuhan. Ya, jujur di hadapan Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah malu di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu setiap cerita kita. Setiap proses kita, Tuhan tahu. Jadi jangan pernah khawatir tentang apa tadi? Yes. Dengan apa lagi satu? Samudamu. Bilang kepada Tuhan, ini saya punya hidup Tuhan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan menangkan.